Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal tentang sosiokultural. Yang pertama, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu yang A adalah sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan panitia seleksi itu. Yang B tidak tepat karena melanggar HAM. Yang C seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang D seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Dina. Yang E tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, mana jawaban yang paling tepat dari pilihan ini? Baik, kita lihat teori dari soal ini. Level 1, peka memahami dan menerima kemajemukan. 1.1 mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Level 1.2 terbuka ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang 1.3 mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Nah, pada soal ini sangat sesuai dengan level 1.1 ya, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat ya. Jadi yang paling tepat adalah poinnya yaitu yang C. Jawabannya adalah C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Soal nomor 2, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda: A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya menjadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dan E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Coba yang A, bersifat terbuka terhadap kritikan dan masukan, ini juga bagus. Menjadikan kritikan sebagai bahan masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ini bagus. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri, juga bagus. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda, bagus. Dan memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Berarti semua jawaban di sini adalah benar ya, bagus. Nah, mana yang paling tepat ya? Sesuai dengan level 1 yang tadi kita pelajari. Baik, ini adalah teori level 1, peka dan memahami dan menerima kemajemukan. Kita lihat di indikator 1.2, terbuka ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Kita lihat di sini, bersifat terbuka terhadap kritikan atau masukan. Ini hanya bersifat terbuka saja, tapi tidak ada kalimat untuk ingin belajarnya ya.
Kalau yang poin B, menjadikan kritikan sebagai masukan, ini bersifat terbuka yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan ingin belajarnya itu adalah membangun ya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ini sesuai dengan indikator dari level 1, yaitu terbuka ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang C itu sebenarnya juga betul saya jadikan kritikan. Nah, ini kan terbuka ya, sebagai bahan evaluasi diri. Jadi baru sebagai bahan ya. Kalau yang B itu sudah hasilnya, yaitu dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti yang paling tepat adalah yang B ya, sesuai dengan indikator 1.2 level 1. Soal nomor 3, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Yang B, menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. Yang C, bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Yang D, biasa saja karena atasan biasa begitu. Yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Baik, kita lihat teori level 1 seperti apa. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini sangat cocok pada indikator yang 1-3 ya. Mampu bekerja sama dengan ya, ini dengan individu yang berbeda latar belakang. Nah, kita berarti harus mampu bekerja sama dan saling tolong-menolong ya dengan individu yang berbeda latar belakang. Berarti yang paling tepat yaitu yang B, saling membantu nih ya, membantu pekerjaan atasan ya. Jadi mampu bekerja sama karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E, sesuai dengan indikator level 1, 1.3, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Baik, sebelum masuk ke soal selanjutnya, kita lihat kamus kompetensi sosial kultural level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Pada indikator 2.1, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Pada 2.2, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja pemangku kepentingan. Pada 2.3, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Kita lihat soalnya seperti apa untuk yang level 2. Soal nomor 4, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan-rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi itu, yang A memberi ia uang lalu menyuruh pergi, yang B memberi ia sisa makanan dan uang, yang C memberikannya makanan, yang D menanyakan di mana orang tuanya, yang E menanyakan apakah ia bersekolah. Nah, dalam situasi seperti ini ada beberapa poin-poin yang penting yang harus kita tahu ya. Ini termasuk di level berapa dan indikator yang mana. Kita lihat kamus kompetensi sosial kultural. Coba perhatikan di indikator 2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli ya akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Nah, kita ambil perilaku yang peduli ini ya, perilaku yang peduli.
Nah, kita lihat di sini kita perhatikan yang peduli ya. Di sini coba kita perhatikan memberi ia uang lalu menyuruh pergi. Ini peduli ya, memberi dia uang. Memberikan sisa makanan dan uang, ini juga peduli. Memberikan ia makanan peduli. Kalau menanyakan di mana orang tuanya juga dan menanyakan apakah dia bersekolah, ini juga peduli. Tapi kita lihat tingkatan-tingkatannya untuk menanyakan dan memberikan, tingkatannya itu lebih tinggi memberi ya, memberi atau memberikan ya, sama ya. Berarti untuk yang soal yang D tidak dan yang levelnya rendah ya. Nah, untuk sekarang kita perhatikan A, B, C. Untuk tingkat peduli mana yang lebih banyak ya? Yang A, ia memberi uang. Nah, ini peduli, tapi menyuruhnya pergi, lalu menyuruhnya pergi. Ia memberikan sisa makanan dan uang. Nah, ini pedulinya ada 2 ya. Lalu yang C memberikannya makanan. Nah, ini udah jelas 1 ya. Berarti yang paling banyak pedulinya, sikap pedulinya adalah yang B. Ya, sesuai dengan indikator 2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Jawabannya adalah B, nomor 4. Soal nomor 5, suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama, budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Yang pertama, ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang-bincang tentang apa keistimewaan daging anjing itu. Yang C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Lalu yang D tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Yang E ikut mencicipi sebagai wujud penghargaan dan pengalaman Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita lihat indikator 2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli. Nah, sikap perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Nah, ini cocok sekali dengan soal ini ya. Berarti kita lihat untuk yang A itu ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama, itu salah ya. Lalu yang E juga tidak tepat, nilainya rendah maksudnya. Lalu tidak ikut memakannya serta tidak komentar. Nah, ini benar tidak ikut memakannya wujud dari sikap menghargai perbedaan tapi tidak komentar. Berarti dia tidak peduli. Berarti ini juga kurang tepat. Tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan, ini juga kurang tepat. Yang paling skornya paling tinggi adalah tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini poin-poin ini masuk ke dalam indikator 2.1, yaitu tidak memakannya itu adalah menghargai perbedaan dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebiasaan kebudayaan di kampungnya ini adalah juga peduli agar lebih memahami kebiasaannya. Berarti yang paling tepat adalah C. Nomor 5, C. Soal nomor 6, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan adalah yang A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Yang B, hadir sebentar saja memberi kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Yang D, datang dan memberi
kado mengikuti acara sampai selesai. Yang E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun. Karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Kita lihat di sini indikator apa yang tepat di soal ini, yaitu 2.3 ya. Level 2 dengan indikator 2.3 bersikap tenang. Nah, ini tenang. Mampu mengendalikan emosi, nih yang mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Jadi tenang, mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan, dan tidak frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan. Baik, kita lihat di sini. Di sini kita tidak menyukai, sangat tidak menyukai ya. Maka kalau untuk menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir, berarti ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Berarti ini kurang tepat ya. Kalau hadir sebentar saja memberi kado dan segera, ya ini juga tidak tepat. Karena ini kita tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bersikap tenang. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, nah ini berarti kita tidak bersikap tenang. Lalu tidak datang, nah apalagi tidak datang ya, jadi ini sangat rendah sekali poinnya, tidak tepat lah ya. Nah, yang D, datang dan memberi kado mengikuti acara sampai selesai. Berarti di sini Anda mempunyai sikap yang tenang, mampu mengendalikan emosi, menghadapi pertentangan yang timbul oleh perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, dan sebagainya. Berarti yang paling tepat, yang paling tinggi poinnya adalah yang D, datang dan memberi kado mengikuti acara sampai selesai. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.